Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Sudah ada cukup lama ya kita tidak mengkaji kitab Nashaih al-Ibad. Insyaallah kali ini saya ingin mengkaji lagi kitab Nashaih al-Ibad. Sekarang untuk maqalah al-hadiyata asyrata. Makalah ke-11 dan pembahasannya dengan makalah yang ke-12 itu hampir mendekati. Maka insyaAllah kali ini saya ingin membahas makalah yang ke-11 dan makalah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wal maqalatul hadiyata asyrata dan makalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i ada dari sebagian orang-orang yang bijak, al awliyai, yakni beliau-beliau adalah para waliullah, para kekasihnya Allah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang hukama tersebut, la tahqirudz dzunubas sighara, mengatakan kalau kita itu jangan meremehkan akan dosa-dosa yang kecil. Ay la ta'udduha sigharan, yakni jangan kalian menghitungnya itu sebagai dosa kecil. Fa innaha tasya'abu minha dzunubal kibaru, karena sesungguhnya dari dosa-dosa kecil itu akan bercabang dosa-dosa yang besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilkas sighari, dan juga terkadang kemarahan Allah Ta'ala ada pada dosa-dosa kecil tersebut. Baik, saya akan bacakan saja dulu referensinya ya. Insyaallah nanti akan sedikit saya jabarkan. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, dan maqalah yang ke-12 ini ada dari hadisnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri, bukan dosa kecil maksiat yang disertai dengan terus dikerjakan. Fa innaha bil muwadhabati, karena dosa kecil yang terus menerus ya kita lakukan, alaiha ta'dhumu fatashiru kabiratan, yang menerus kita lakukan itu akan menjadi besar sehingga menjadi dosa yang besar. Wa aidan annaha ala azmi tidamatiha tashiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Dan juga sesungguhnya dosa kecil yang diniatkan untuk senantiasa dikerjakan itu akan menjadi dosa yang besar. Karena niat seseorang dalam melakukan maksiat itu sudah termasuk perbuatan maksiat. Oke, sedikit lagi ini referensinya. Wala kabirata ma'al istighfari, dan bukan dosa besar maksiat yang disertai dengan permohonan ampun. Yakni ay taubati bisyurutiha, yakni bertaubat dengan syarat-syaratnya. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ati wa in kanat kabiratan, karena sesungguhnya taubat itu dapat menghapus pengaruh perbuatan salah meskipun itu kesalahan yang besar. Rawa hadzal hadits ad-Dailami, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Lakin bitaqdimil jumlatil akhirati anil ula, akan tetapi dengan mendahulukan rangkaian kalimat yang akhir dari kalimat yang awal. Baik, mungkin ini sudah beres saya bacakan ya referensi dari kitab Nashaih al-Ibad ini. Meskipun kalau saya meski harus jujur, sebetulnya saya tuh merasa malu sekali ya jika saya mengkaji ini kitab Nashaih al-Ibad. Subhanallah gitu ya. Tetapi kita niatkan baik saja ya, kita niatkan bertolabul ilmi, mudah-mudahan Allah memberikan berkah terhadap ilmu yang kita dapat, yang kita dengar gitu ya. Meskipun kita belum bisa melaksanakan semua amal ibadah dari ilmu yang kita dapatkan, dan hanya rahmat Allah
setiap saat, setiap waktu yang kita harapkan ya. Baik, di dalam ini makalah yang ke-11, ini ada pepatah yang sangat bijaksana sekali dari para waliullah. Di sini dikatakan kalau kita itu la tahqirudz dzunubas shighar, kalau kita itu tidak boleh meremehkan terhadap dosa yang kecil. Apa dosa kecil? Banyak banget banyak pokoknya ya. Mungkin itu bisa kita mafhum, bisa kita fahami dosa apa saja itu, meskipun itu adalah yang termasuk dosa kecil. Kenapa kita tidak boleh meremehkan akan dosa kecil? Dikarenakan bahwa dosa kecil itu kalau kita lakukan setiap saat, kita lakukan setiap waktu, terus-menerus kita lakukan, bahkan dosa kecil itu bisa bercabang-cabang loh, ya. Ya kalau kita lakukan dosa kecil itu, kita lakukan lagi, ya lama-lama itu kecil kan bisa menjadi besar. Makanya kita tidak boleh meremehkan dosa yang kecil, karena kalau kita lakukan secara istiqomah, tapi istiqomahnya di dalam kejelekan ya. Istiqomah atau kita terus menerus melakukan hal-hal yang buruk dan itu adalah dosa, ya lama-lama dosa kecil pun itu akan berubah menjadi suatu dosa yang besar. Kopi Al Asran ini merupakan kopi produksi aku sendiri, sehingga aku tahu banget isi kandungan di dalam kopi ini. Tidak menggunakan bahan pengawet apalagi bahan kimia, sehingga tidak akan berdebar di jantung, pusing di kepala, apalagi sesak di dada. Ini kopi khusus untuk keharmonisan pasangan suami istri. Ini kopi boleh diseduh menggunakan pemanis, tetapi hanya boleh menggunakan gula aren murni ataupun madu murni. Saya tidak disarankan menggunakan gula pasir ataupun gula putih. Bisa didapatkan produk Al Asran ini di TikTok Al Asran ataupun di toko online lainnya. Bukan dikatakan dosa kecil maksiat yang disertai dengan terus dikerjakan ya, dikarenakan terus menerus sehingga akan berubah menjadi dosa besar. Karena begini loh ya, saya juga ingat akan salah satu referensi di dalam kitab yang lain, dan aku pernah membacakan di dalam referensi itu mengatakan seperti ini, bahwa kebanyakan orang masuk ke dalam nerakanya Allah, justru kebanyakan itu bukan dari dosa besar, tapi kebanyakan masuk ke dalam nerakanya Allah itu dari dosa kecil. Subhanallah, kenapa bisa seperti itu? Ya meskipun banyak juga orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah dari dosa besarnya, tetapi lebih banyak lagi orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah dikarenakan sering melakukan dosa kecil. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena begini ya, secara logikanya aja. Kalau kita melakukan dosa yang besar gitu ya, misalkan na'udzubillah orang yang membunuh, orang yang berzinah, orang yang bermabuk, ataupun dosa besar apapun itulah, misalkan meninggalkan sholat, artinya dosa-dosa yang besar. Terkadang dosa besar itu sangat begitu terasa sekali bagi orang yang melakukan dosa tersebut, gitu ya. Itu pun jika masih punya hati orang tersebut, maksudnya masih punya keimanan kepada Allah. Misalkan orang tersebut contohnya membunuh, bukan hanya dirinya yang mengetahui bahwa itu adalah dosa yang besar, bahkan orang lain pun mengetahui bahwa membunuh itu adalah dosa yang besar. Sehingga dosa yang ia lakukan itu terus terngiang di dalam hatinya, terngiang di dalam pikirannya, membuat gelisah, membuat tidak tenang kehidupannya, dikarenakan ia pernah melakukan dosa besar tersebut. Sehingga tidak sedikit juga orang yang bisa bertaubatan nasuha dari dosa-dosa besar yang ia lakukan. Dan sebesar dosa apapun itu, maka Allah akan mengampuni dosa per dosa setiap orang yang melakukannya, yang syarat pentingnya orang tersebut benar-benar bertaubatan nasuha dari dosa yang ia lakukan. Tetapi kalau kita melakukan dosa yang kecil, itu sulit teristighfari oleh diri kita, oleh hati kita.
Meskipun dosa kecil itu sebetulnya ya bisa hilang dengan sendirinya kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang lain yang menghapus akan dosa-dosa kecil tersebut. Tetapi jika dosa kecilnya itu kita lakukan setiap hari, kita lakukan setiap waktu, sedangkan amal ibadah kitanya itu lebih sedikit, sedangkan dosa kecil yang kita lakukan dikarenakan terus-menerus itu lebih besar, sehingga barusan kan dikatakan dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa yang besar. Sedangkan amalnya terlalu sedikit, tidak bisa menghapus akan seluruh dosa kecil yang ia lakukannya tersebut. Ya, ini kan tadi dari dosa kecil lama-lama menumpuk sudah menjadi dosa besar. Kalau sudah menumpuk menjadi dosa besar berarti kan harus bertaubat kita kepada Allah, seperti itu. Sedangkan orang tersebut tidak merasa bahkan ketika melakukan dosanya pun orang tersebut kemungkinan tidak merasa bahwa itu adalah suatu dosa. Andai pun orang tersebut merasa bahwa itu adalah dosa, mungkin hatinya akan berkata seperti ini, ya gak apa-apalah, cuman dosa kecil. Iya, apa yang sangat dikhawatirkan sekali oleh seseorang itu adalah menganggap enteng dari dosa kecil. Dan dikarenakan menganggap enteng tersebut itu akan berubah menjadi dosa besar. Ya, sekecil apapun dosa kita tidak boleh menganggap enteng akan dosa kecil tersebut. Sebagaimanapun itu ibadah yang mana sifatnya adalah sunnah, pahalanya tidak sebesar dengan kita melakukan ibadah yang wajib. Kita juga jangan menyepelekan akan ibadah meskipun itu pahalanya sedikit. Jadi yang membahayakan itu apa di dalam hati kita? Yang membahayakan itu adalah hati kitanya menyepelekan akan dosa tersebut, yang menganggap itu adalah dosa kecil, yang menyepelekan terhadap amal tersebut meskipun amal itu adalah amal kecil. Karena kita itu tidak tahu, siapa tahu dari amal kecil yang memasukkan dia ke dalam syurganya Allah, siapa tahu itu dosa kecil yang memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Karena dia berpikir, ini tuh dosa kecil, sehingga dia itu lupa, tidak mengistighfari dari dosa kecil yang ia lakukan. Berbeda dengan orang yang tadi melakukan dosa membunuh, karena itu dosanya begitu nampak besar, bahkan orang lain pun pada tahu bahwa itu adalah dosa besar, sehingga terngiang-ngiang dalam hatinya, sehingga dikeresakkan oleh Allah, orang tersebut bisa benar-benar bertaubat kepada Allah. Dikatakan terngiang-ngiang itu dalam hatinya. Tetapi untuk dosa kecil jarang orang itu sampai terngiang-ngiang dalam hatinya, sampai hatinya gelisah, sampai tidak nyaman untuk tidur dikarenakan ia melakukan dosa kecil. Jarang. Ya. Tapi kalau misalkan ini orang itu sudah membunuh, kemungkinan besar kebanyakan orang itu gelisah hatinya. Itu pun jika orang tersebut masih punya keimanan. Ya kalau udah gak punya keimanan ya namanya juga udah gak punya keimanan. Tapi kalau orang tersebut masih punya keimanan, masih punya keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, kemungkinan tidak akan tenang hidupnya. Gelisah hatinya dikarenakan ia sudah melakukan dosa tersebut. Ya masih mending, akhirnya dia bisa bertaubat. Tapi kalau kita melakukan dosa kecil, ya kan? Nah, seperti itu. Makanya pantas apa yang dikatakan di dalam referensi yang pernah saya baca, bahwa yang banyak manusia masuk ke dalam nerakanya Allah itu justru dikarenakan dosa kecil dan orang tersebut menyepelekan akan dosa kecil tersebut. Banyak sekali kan kisah yang kita dengar orang yang masuk ke dalam syurganya Allah bukan bersedekah yang bermiliar-miliar, yang beratus-ratus juta. Tetapi banyak sekali kisah dia masuk ke dalam surganya Allah dikarenakan memberi 2 potong kurma, memberi setengah potong roti. Kebanyakan itu dari amal-amal yang dia sendiri pun tidak merasa bahwa ketika ia memberikan sepotong roti tersebut bahwa itu adalah suatu amal yang ikhlas karena Allah. Orang tersebut tuh gak ngerasa bahwa itu adalah ibadah. Seperti itu. Ya. Nah, itu ya ibadah yang sulit itu adalah hati kita. Misalkan kita melaksanakan sholat tahajud, hati kita bersyukur karena kita bisa tahajud. Dan hati kita berkata, aku bisa ibadah, aku bisa tahajud,
Aku bisa ngaji Al-Quran setiap hari 1 juz. Aku bisa membaca kitab setiap hari sampai 3 koras. Aku bisa bersedekah setiap hari sampai jutaan. Dan ia berpikir, aku sudah ibadah ya Allah. Tidak tahu. Tidak tahu. Apa itu akan berubah menjadi ibadah ataupun tidak, tidak tahu. Ya. Sehingga kalau kita melakukan ibadah, apapun itu, misalkan contoh kita melakukan sedekah, maka seperti kita sedang membuang kotoran ketika kita berhajat. Apakah ada orang yang mengingatkan kotoran yang sudah ia buang ketika berhajat? Kebanyakan orang itu nggak ingat sama sekali. Ya. Tetapi kalau kita misalkan beramal, tetapi masih ingat terhadap amal tersebut, itu tandanya kita belum ikhlas 100%. Ya. Aku barusan sudah bersedekah nih 1 juta. Sampai terngiang-ngiang gitu di pikiran kita gitu ya. Kalau aku sudah bersedekah nih kepada orang tersebut 1 juta. Terngiang gitu. Merasa hatinya bangga bahwa aku sudah bisa melakukan ibadah. Bahkan tak sedikit sama orang lain itu dikatakan, aku sudah bersedekah sama orang tersebut. Nah, itu adalah urusan ibadah hati, memang agak sulit ya. Tetapi setidaknya sedikit-sedikit kita mengkaji lagi ilmu. Semakin kita diingatkan kembali oleh para ulama, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Jadi mungkin intinya dari makalah ini yang ke-11 dan 12, kita jangan menganggap remeh akan dosa kecil. Karena kalau dosa kecil yang terus kita lakukan, itu akan berubah menjadi dosa yang besar ya. Baik ya. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa difahami, bisa diambil hikmahnya bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.